Hai, Tuan Sir kembali. Kali ini aku akan membahas 10 Pokemon yang berevolusi paling aneh dan tidak jelas saat di alam liar. Evolusi adalah sesuatu yang biasa terjadi di game Pokemon. Perkembangan dalam peningkatan level membuat pemain harus ekstra sabar dan berjuang untuk mendapatkan Pokemon-Pokemon yang kuat. Itu versi kita sebagai pemain game. Tapi bagaimana versi mereka di alam liar? Pastinya persyaratan seperti ini tidak ada di dalam game. Ini hanya tertulis dalam Pokédex saja, meskipun tidak semuanya. Tapi beberapa Pokemon ini benar-benar didatakan dengan cara evolusi yang cukup aneh, bahkan tidak jelas. Baiklah, sepertinya kita mulai saja. Ayo. Machop, Pokemon petarung yang suka berlatih sepanjang hari. Jika di game perlu menaikkan levelnya hingga mencapai level 28, maka di alam liar ia harus berusaha dan berlatih setiap hari. Machop suka melatih otot-ototnya dengan cara yang aneh. Ia akan mengangkat graveler ataupun batu besar di pegunungan untuk meningkatkan otot tubuhnya. Meskipun demikian, Machop tidak pernah merasa pegal sedikit pun. Bahkan mereka siap berkelana ke seluruh dunia untuk mendapatkan ilmu bela diri yang baru. Dan hal ini akan dengan cepat membuatnya berevolusi menjadi Machoke. Dalam game kita tahu jika Kadabra adalah evolusi dari Abra. Di animenya pun sama ya. Biasanya Kadabra juga dapat ditemukan di alam liar. Nah, bisa jadi Kadabra di alam liar ini adalah seorang anak laki-laki. Dikatakan ada seorang anak laki-laki yang memiliki dan meneliti kekuatan ekstrasensorik. Suatu pagi ketika ia terbangun, ia melihat dirinya telah berubah menjadi Kadabra. Semua ini terjadi karena anak tersebut tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Masuk akalkah menurut kalian? Dari anak manusia ke Kadabra. Salah satu Pokemon sudah legendari generasi ketiga. Saat mencapai level 20, Beldum akan berevolusi menjadi Metang dalam versi gamenya. Tapi jika di alam liar atau di kehidupan mereka, beda lagi. Setiap sel dalam tubuh Beldum adalah magnet. Dan saat dua Beldum bergabung, maka ia akan berevolusi menjadi Metang, di mana otak mereka akan berhubungan satu sama lain. Ini meningkatkan kekuatan Psychic Metang, sekaligus menambah kecerdasan mereka. Dan itu juga terjadi pada Metagross. Ia adalah hasil dari gabungan dua Metang. Itulah mengapa Metagross lebih pintar dari superkomputer. Tak harus diceritakan berulang kali. Kalian akan tahu kisah tragis yang menyelimuti hidup Cubone ini. Cubone menggunakan tengkorak induknya yang telah tiada. Jadinya tidak ada yang tahu seperti apa wajah Cubone sebenarnya. Di game perlu mencapai level 28 untuk ia berevolusi menjadi Marowak. Tapi di alam liar, Cubone harus mengatasi kesedihannya terlebih dahulu agar dapat berevolusi. Dan saat berevolusi tersebut, semangatnya akan berapi-api yang tidak akan pernah padam. Eevee sangat fleksibel dalam hal evolusi. Bahkan sekarang ia memiliki 8 varian evolusi. Semua ini terjadi karena susunan genetiknya yang tidak stabil dan memungkinkan Eevee bermutasi menyesuaikan lingkungannya dan mampu membuatnya bertahan bahkan di tempat yang keras sekalipun. Genetiknya yang tidak stabil juga membuatnya bereaksi terhadap radiasi batu evolusi. Eevee benar-benar mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Bahkan kadang ia bisa terlihat seperti trainernya. Untuk mendapatkan Magneton, dalam game kita perlu menaikkan level Magnemite hingga ke level 30. Tapi di alam liar atau kehidupannya, evolusi ini cukup berbahaya. Magneton hadir ketika 3 Magnemite bersatu akibat gaya magnet yang kuat. Bahkan gaya magnet ini bisa membuat telinga terasa sakit. Ini juga bisa berakibat fatal terhadap perangkat mekanis seperti elektronik. Gaya magnet tersebut juga bisa mengeringkan kelembapan di sekitarnya dan menaikkan suhu sekitar 3,6 derajat Fahrenheit. Pokemon tidak seindah itu. Porygon adalah Pokemon sejenis program yang dibuat manusia. Mereka dikodekan dengan kemampuan melakukan gerakan sederhana. Dan untuk merevolusikan Pokemon ini, mereka perlu di-upgrade alias ditingkatkan. Dalam proses upgrade ini juga kadang tidak berjalan dengan baik. Dan ini bisa membuat Porygon berperilaku aneh. Jadi teringat tentang episode Porygon yang di-ban. Kita bisa mendapatkan evolusi Slowpoke dengan menaikkan levelnya, tapi di alam liar mereka harus digigit Shellder di area tertentu agar bisa berevolusi. Contohnya Slowpoke ke Slowking. Shellder harus menggigit kepalanya, dan tampaknya itu agak jarang. Meskipun memang Slowpoke ini benar-benar lamban, butuh waktu 5 menit untuk merasakan rasa sakit di tubuhnya.
Di game untuk merevolusikan Onyx, pemain hanya perlu melakukan trading sambil memberikan Onyx Metal Coat. Simple sebenarnya. Tapi di alam liar pastinya ini sulit dilakukan. Jadi mereka harus mencari cara lain. Contohnya Onyx ini. Untuk berevolusi menjadi Steelix, Onyx harus berusia 100 tahun. Mereka menghabiskan waktu mereka di dalam tanah sambil mengonsumsi banyak tanah kayak zat besi dan perlahan menumpuk di tubuhnya. Selain kuat, serangga yang satu ini juga dulunya punya kombinasi typing yang unik. Di game, pemain perlu menaikkan levelnya hingga mencapai level 59. Tapi di alam liar beda cerita. Serangga api ini biasanya tinggal di dekat gunung berapi. Jika Pokemon serangga seperti Caterpie membungkus dirinya dengan sutra untuk berevolusi, beda dengan Larvesta yang menyelubungi dirinya dengan kepompong yang seluruhnya terbuat dari api. Dan ini bisa membuatnya berevolusi menjadi Volcarona. Dan itulah beberapa evolusi Pokemon paling aneh dan tidak jelas saat berada di alam liar. Apapun itu, semuanya akan masuk akal karena mereka makhluk fantasi. Semoga kalian terhibur. Tuan Sir pamit, dadah!